yang ke-9 saya ulangi ya. Haruslah kau ketahui. Maksudnya hubungan perjanjian Israel itu dengan satu pribadi. Harus tahu hubungan pribadi kita dengan siapa. Saya sudah menetapkan hati sejak saya belajar Torah ya, bahwa saya adalah penyembah Tuhannya orang Ibrani. Saya nggak mau tahu dengan pendapat yang lainnya. Saya ini penyembah Tuhannya orang Ibrani. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Itulah yang saya sembah. Dan Yesua mengajarkan bahwa Tuhannya orang Ibrani itu dipanggil Bapa. Bapa kami dalam surga. Enggak menyebut nama di situ. Ya, enggak bilang Hashem yang di dalam surga, enggak. Bapa. Itu untuk menentukan status dan hubungan kita dengan Hashem, ya. Jadi Yesua tidak menyebut nama, tapi menyebut langsung untuk menunjukkan dan membuktikan hubungannya gitu. Bahwa dia berhubungan dengan Bapa dan dia berhubungan dengan Bapa sebagai anak. Nah, kita yang percaya dan menerima dia akan diberi kuasa. Kuasa yang mengandung hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang benar, sehingga kita memiliki validitas ya dalam hubungan kita kepada Bapa. Bapa di surga hanya punya anak cuma satu. Hanya satu. Ben Yahid dibilangnya. Kita ini anak-anak sebenarnya anak-anak adopsi. Artinya anak-anak adopsi itu ada prosesnya. Ya, seperti kita mengangkat anak. Saya pernah melayani satu yayasan, itu mengangkat 40 anak. Di antaranya adalah hasil perkosaan. Ya, ada yang karena tidak mampu, tapi ada yang berasal atau dilahirkan dari hasil satu hubungan yang merugikan ibunya gitu. Itu diadopsi. Dan nggak langsung jadi anak ya. Baru status hukum saja. Kemudian harus dibawa ke suatu tempat ya. Disediakan fasilitas, disekolahkan, disediakan dokter dan semua yang diperlukan sampai anak ini dibesarkan dan duduk sampai di universitas gitu. Itu ada 40 anak ya. Dan dibiayai oleh satu keluarga yang mampu melakukan itu. Nah, dari pengalaman itu saya melihat bahwa ketika kita menjadi anak, tidak langsung jadi anak. Baru secara hukum. Itu harus melalui proses bagaimana menjadi anak. Ya, menjadi anak-anak. Nah, jadi Bapa itu adalah Ha Elohim. Yesua itu Ben Ha Elohim. Nah, kita ini Bnei Ha Elohim. Ya, kita harus tahu itu ya. Karena pertumbuhan rohani kita, salah satu dasar yang mendukung itu adalah pengenalan akan dia. Pengenalan akan Bapa, pengenalan akan putranya, dan pengenalan akan diri kita di dalam dia. Kita harus mengenal diri kita di dalam dia. Nah, Musa telah menuliskan, ya ini ada beberapa versi ya. Ingatlah, ada kata ingatlah ya. Lalu di tes ini, jangan lupa artinya ya. Karena itu ketahuilah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus tahu hubungan kita dengan siapa. Nuh pada waktu itu jelas hubungannya itu dengan Ha Elohim. Dengan Bapa ya. Kita harus tahu hubungan kita dengan siapa. Penyembah-penyembah benar itu adalah penyembah-penyembah Tuhannya Nabi Nuh. Saya pernah berbincang-bincang dengan kaum muslim.
dan dia terkejut. Ya, saya bilang penyembah Tuhannya Nabi Nuh. Dan dia langsung setuju. Saya bilang nggak ada di bumi waktu itu satu-satunya orang ya yang menyembah Tuhan yang benar, yaitu saya bilang. Nah, jadi Musa di ayat yang ke-9 menekankan bahwa Hashem ya atau Yod-Heh-Waw-He adalah hak Elohim. Ini pentingnya. Karena ini akan mendukung kita memahami tulisan-tulisan Paulus. Paulus banyak menulis tentang hak Elohim. Walaupun diterjemahkannya itu kurang akurat ya. Hampir semua terjemahan itu tidak pernah menerjemahkan hak Elohim. Tidak ada, saya belum temukan ya. Termasuk ILT. ILT itu tidak pernah menulis hak Elohim. Dia hanya menulis Elohim saja. Padahal Elohim dengan hak Elohim itu sesuatu yang berbeda. Konsepnya berbeda ya. Jadi kita perlu belajar secara detail juga ya setiap teks, atau karena para penulis kitab suci itu adalah nabi-nabi yang diurapi dan dia memilih studi kata, tidak sembarang ya. Jadi saya belajar bahasa Ibrani bukan gagah-gagahan, tidak. Sejak saya umur 20 tahun, saya mencari tahu. Ya, setiap terjemahan ini sama nggak dengan aslinya, akurasinya, levelnya sama atau tidak gitu. Itu sejak umur 20 tahun saya sudah mempunyai dorongan seperti itu. Walaupun baru menemukannya setelah umur 50 tahun. Ya betul ya. Setelah saya belajar akar Ibrani ya dan belajar bahasa Ibrani, saya melihat perbedaan yang menyebabkan orang tidak mengenal dia dengan benar. Sama seperti yang dituduhkan oleh Nabi Hosea. Yang menyebabkan umat Tuhan tidak mengenal dia dengan benar itu adalah imam-imamnya. Sehingga Hosea sangat keras menegur para imam. Dengan sembarangan mengajar. Sejak zaman Israel sudah terjadi itu. Salah satunya adalah akurasi tentang studi kata. Ya, walaupun kadang-kadang orang itu mah nggak seberapa penting gitu ya. Yesua pernah mengatakan begini, setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap kata itu kita harus benar-benar belajar studi katanya. Ya, sehingga banyak para ahli yang berusaha untuk mengajar. Nah, orang mempersoalkan nama gitu, lalu membuat versi baru, ya, bahkan sampai dibawa ke pengadilan segala. Karena waktu itu saya disuruh datang ke pengadilan, saya tidak mau. Ya. Kita tidak diberi tugas untuk mengadili Alkitab, ya. Kita diberi tugas untuk memahami kitab suci, bukan mengadilinya, apalagi melibatkan orang-orang yang tidak mengerti. Ya, kenapa saya bilang tidak mengerti? Karena pada waktu itu juga hakimnya menyerahkan, ini nggak bisa diadili, katanya. Ini hanya bisa diseminarkan, katanya gitu. Nah, jadi Musa sangat menekankan berkali-kali. Dulu saya nggak terlalu fokus dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Musa. Mengapa dia berulang-ulang selalu menyebutkan itu ya? Bahwa Hashem, Elohim kalian adalah hak Elohim. Adalah hak Elohim. Hak Elohim artinya hak Elohim itu cuma satu. Kalau Elohim itu banyak. Ya, Elohim itu banyak. Tapi hak Elohim itu echad. Ini perlu ya, supaya kita ini seperti yang Yesua katakan, kami menyembah apa yang kami tahu. Yesua berkata kepada perempuan Samaria itu, kamu memang menyembah, tapi kamu menyembah yang tidak kamu tahu. Kalau terjemahan kita kan disebutnya, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau kita lihat bahasa Ibrani, kami menyembah apa yang kami tahu. Tahu dari mana? Tahu dari kitab suci.
tahu dari para nabi, tahu dari orang